Shalom. Puji nama Tuhan buat setiap anugerah Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Jika kita boleh beribadah hari ini, jika kita boleh menyembah Tuhan hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Pada saat hari ini saya mau ajak teman-teman, anak-anak yang ada di rumah hari ini, kalian, apapun kerjaan kalian, apapun yang kalian lakukan pada saat hari ini, jangan pernah lupa beribadah kepada Tuhan. Mungkin hari ini keadaannya sulit, mungkin hari ini kita tidak bisa bertemu, tapi percayalah hari ini kita mau sepakat, roh kita mau sepakat, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Amin. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Yakobus 4 ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Hari ini kita mau sama-sama mendekatkan hati kita kepada hatinya Tuhan. Dan percayalah pada saat hari ini Tuhan sendiri yang akan mendekatkan hatinya kepada setiap kita, sehingga kita boleh merasakan hatinya Tuhan, sehingga kita boleh merasakan belas kasihannya Tuhan, sehingga kita boleh merasakan hadiratnya Tuhan lebih lagi memenuhi setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, kami mau menyembahmu Tuhan. Kepada roh-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang menjamah setiap kehidupan kami Bapa. Biar hanya hadirat-Mu saja yang memenuhi setiap kehidupan kami Yesus. Hanya
berkat Engkau saja Tuhan, hati kami merasa tenang Bapa. Dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatan
dekat kepada kasih-Mu Tuhan. Kami mau lebih dekat lagi Tuhan pada hadirat-Mu Yesus. Kami tahu Tuhan keadaan hari ini mungkin tidak mengenakan Tuhan, tapi kami mau belajar dari imannya Paulus Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan hari ini bukan apa yang kami ingin mau kerjakan Tuhan, tapi apa yang hari ini bisa kami kerjakan itu yang kami kerjakan Tuhan. Kami mau mengisi apa yang kosong hari-hari ini Tuhan. Kami mau mengisi bejana-bejana yang kosong hari-hari ini Tuhan. Mau lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi Yesus. Kami mau lebih lagi dekat kepada kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tenang, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat ruang, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya memanjang senantiasa. Kami mau dekat kepadamu Tuhan. Kami mau lebih lagi Bapa. Saat kami ada di dalam-Mu Tuhan, kami percaya hati kami damai. Saat kami di dalam-Mu Tuhan, setiap hati kami tenang di dalam-Mu Yesus. Sekalipun Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan
terdekat sekalipun, Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun, Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Kami lebih lagi Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara bagi setiap kehidupan kami Yesus. Sebelum kami lebih lagi Tuhan, biarlah hati kami, telinga kami sama seperti hati-Mu Tuhan, sama seperti telinga-Mu Bapa, sehingga kami dapat mendengar, sehingga kami dapat merasakan Engkau dalam setiap kehidupan kami Bapa. Berbicaralah bagi setiap kehidupan kami Yesus, atas firman-Mu bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Sama seperti halnya rusa yang haus akan Engkau, demikian kehidupan kami juga haus akan Engkau Tuhan, haus akan firman-Mu Bapa. Seperti rusa
hatiku tetap menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan,
dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari dengan suara saja kita mau katakan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang bagiku, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sekali lagi saya katakan saudara, hanya Engkau, hanya Engkau. Biarlah hari ini Tuhan kami mencari setiap wajah-Mu kembali Tuhan. Biarlah hari ini Yesus, kami setiap anak-anak-Mu Tuhan, kami hanya memandang setiap wajah-Mu saja Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, ajari setiap kami untuk semakin kami mengerti Tuhan, bahwa Engkau Tuhan Allah yang besar, Engkau Tuhan yang menyembuhkan, Engkau Tuhan panji kemenangan kami Tuhan. Dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Bapak kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Yesus, buat setiap waktu-Mu yang sudah Kau berikan pada setiap kami Tuhan, untuk kami boleh belajar, untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk kami mencari Engkau, untuk kami mencari setiap wajah-Mu, untuk kami belajar setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah malam hari ini Tuhan Kau ajari setiap kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti kembali apa arti kasih-Mu, bagaimana kami anak-anak-Mu harus mengerti di mana kami berada,
di musim apa kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan setiap firman-Mu dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Mari teman-teman yang percaya sama-sama kita mau katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Sudah lama tidak bertemu, ya, sudah lama tidak berjumpa. Saya bersyukur ketika saya boleh berada di tempat ini, saya boleh berada di depan kalian, ya, di depan kamera HP kalian nonton YouTube. Saya bersyukur buat setiap hal yang Tuhan sudah beri, hal yang Tuhan sudah boleh janjikan. Dan bentar. Hari ini kita mau belajar bersama-sama. Temanya kan dikasih para pengurus no decision. Wah, apa itu artinya? Artinya kita harus tahu kita ada di musim apa hari ini, gitu kan. Dan ayatnya ada di 1 Tawarik 12 ayat 32. Kita mau buka dulu. Satu Tawarik 12 ayat yang ke-32. Sudah ketemu teman-teman yang di rumah, ya? Dibuka dulu Alkitabnya. Saya bacakan, saudara simak. 1 Tawarik 12 ayat 32. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. Amin, saudara. Jadi diberi sama pengurus tema tentang no decision dan ayatnya di sini. Kalau kalian yang mengikuti ibadah hari Minggu kemarin, kalian yang ikut streaming ibadah hari Minggu kemarin, Ko Henry juga berpesan yang sama, bagaimana kita habis memasuki bulan yang baru. Kalau kalian tahu, kita ada di posisi bulan yang kedua kalau mengikuti kalender Yahudi, nama bulannya itu adalah bulan Iyar. Bulan Iyar itu dikaitkan dengan suku Isakar. Nah, kenapa kok di ayat ini tadi ada kata Isakar? Karena di bulan yang baru ini dikaitkan dengan suku Isakar. Dan dikatakan ayat tadi itu dikatakan dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. Jadi kalau kita mengikuti ya kalender Yahudi itu ada 12 bulan. Dan di setiap suku-suku itu mereka mempunyai bagian masing-masing. Mereka mempunyai bagian masing-masing dan punya talenta masing-masing. Dan Isakar ini, suku Isakar ini adalah suku yang mereka tahu hal-hal yang pengertian tentang saat-saat yang baik, waktu-waktu yang baik yang Tuhan sudah tetapkan, di musim yang Tuhan sudah tetapkan, mereka tahu bahwa itu adalah musim-musim yang baik, dan sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat oleh orang Israel. Jadi ketika orang Israel mau memasuki bulan yang baru atau memasuki musim yang baru, suku Isakar ini tahu, saudara. Dia tahu bagaimana apa yang dia harus perbuat gitu loh. Dan benar-benar sangat luar biasa, dan kita berdoa ya, kita anak-anak youth Bethany El Bethel Solo Baru ini kita juga belajar bagaimana kita harus tahu juga di musim apa kita hari ini. Kita juga harus tahu bagaimana waktu Tuhan melakukan sesuatu yang tepat seperti apa yang Tuhan mau. Dan sebelum masuk lebih dalam ya, kita mau belajar juga. Jadi di bulan yang kedua ini ya, namanya bulan Iyar. Jadi kan ada 12 bulan
kalender Yahudi. Ya, bulan pertama itu namanya bulan Nisan. Ya, kalau kita belajar kalender Yahudi, bulan pertama itu bulan Nisan. Bagaimana bangsa Israel mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka keluar dan mereka melakukan Paskah dan melakukan ibadah Paskah. Dan setelah itu ketika mereka setelah bulan pertama masuki bulan kedua, yaitu bulan Iyar ini, dan bulan yang ketiga itu adalah bulan Sivan. Bulan Sivan itu bangsa Israel itu sampai di Gunung Sinai dan Tuhan memperlihatkan Tuhan kepada Musa dan memberi Taurat pada waktu itu, dan seringkali juga waktu Pantekosta juga di bulan 3. Jadi bulan kedua ini, suku Isakar ini di bulan kedua ini, bulan Iyar, itu bagaimana perjalanan dari keluarnya orang-orang Israel ini dari tanah Mesir sampai ke Gunung Sinai. Jadi sebuah perjalanan yang sangat panjang. Kita juga mau belajar apa yang dialami bangsa Israel selama perjalanan itu. Jadi kita hari ini kita mau belajar sama-sama. Kita buka dulu di Keluaran 14. Di Keluaran 14, saya mau bacakan, saudara simak aja nanti karena ayatnya loncat-loncat. Kalau dibaca semua nanti bisa panjang nanti kan. Pada waktu itu Tuhan menuntun umatnya untuk keluar dari tanah Mesir, dan di pasal yang ke-14 Keluaran itu bagaimana Tuhan sedang mengeraskan hati Fir'aun. Pada waktu itu kan bangsa Israel sudah keluar. Tapi waktu itu Fir'aun masih membebaskan biasa. Tapi waktu itu Tuhan berkehendak bagaimana Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, dan akhirnya bangsa Israel itu dikejar. Mereka dikejar sampailah kita mau baca aja dari ayat bentar. Keluaran 14 ayat 1 aja. Ayat 1 sampai 14 saya bacakan, saudara simak. Fir'aun bertindak untuk penghabisan kali. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Fir'aun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang yang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang
Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Di ayat 13 ini sangat luar biasa. Tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi pada waktu itu ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, waktu itu Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, dan waktu itu Fir'aun dan para pegawainya, rakyatnya mengejar orang-orang Israel. Dan pada waktu itu bangsa Israel ini sangat ketakutan gitu kan. Bangsa Israel ini sangat takut dan benar-benar malah bersungut-sungut. Waktu itu dia ngomong sama Musa, mending kami kerja di Mesir saja jadi budak daripada kami mati di padang gurun. Dan waktu itu Musa ngomong sangat lantang, sangat luar biasa sekali, bahwa dia ngomong janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini perkataan yang sangat luar biasa. Pada waktu itu kita tahu cerita selanjutnya. Waktu itu di laut Tebrau gitu kan. Waktu itu Tuhan ngomong, angkatlah tongkatmu dan laut itu terbelah. Dan waktu itu bangsa Israel bisa melewati laut itu, dan waktu itu terjadi hal yang luar biasa, benar-benar Tuhan yang berperang ganti kita. Waktu itu orang Israel tidak ngapa-ngapain, tapi Tuhan yang berperang. Dan waktu itu kekalahan ya, orang Mesir kalah, terhempas laut ya gitu kan, terhempas lautan, dan benar-benar waktu itu sangat luar biasa. Dan waktu itu hal yang terjadi apa? Sama orang Israel itu benar-benar bersuka cita. Mereka senang sekali. Mereka benar-benar menyembah Tuhan. Dia tahu Tuhan. Dia tahu bahwa Allah yang selama ini Allahnya orang Israel itu benar-benar nyata. Dan waktu itu kalau kita lihat di pasal 15 itu ada nyanyian Musa dan Israel. Mereka menyanyikan pujian bagaimana mereka mengucap syukur dengan kekuatan Tuhan yang luar biasa, dengan hal-hal yang Tuhan boleh kerjakan atas setiap bangsa Israel, benar-benar luar biasa. Tapi setelah itu, apa yang dialami bangsa Israel? Di ayat yang ke-16 gitu kan. Kok di ayat 16, sorry. Di pasal selanjutnya, di pasal 15, di ayat 22, itu kan ada perikop di Mara dan di Elim. Ya. Jadi pada waktu itu, dari laut, setelah kejadian di laut Tebrau itu, mereka sudah nyanyi-nyanyi memuji Tuhan luar biasa. Tapi waktu itu ketika mereka melanjutkan perjalanannya dari laut Tebrau ke, waktu itu Tuhan menyuruh pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka di padang gurun enggak minum sama sekali 3 hari. Ya apa ya, kalau kalian ngalami nggak minum 3 hari ya mungkin capek juga, maksudnya dehidrasi gitu kan. Kalau kayak puasa gini ya, Mas Fajar juga ikut puasa kalau di rumah. Kalau di luar ya makan. Jadi benar-benar ngalami suatu hal yang mungkin waktu itu dialami orang Israel nggak enak. Mereka mengalami dehidrasi yang sangat parah mungkin gitu kan. Tapi waktu itu apa yang dilakukan orang Israel? Mereka bersungut-sungut. Waktu itu kan, saya bacakan lagi aja. Yang di perikop di Mara dan di Elim. Keluaran 15 ayat 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Tebrau
Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Apa yang dialami sama bangsa Israel waktu itu? Ketika mereka sudah melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa, laut terbelah, mereka bisa bebas dari bangsa Mesir. Dan waktu itu mengalami 3 hari tidak minum di perjalanan. Dan mereka bersungut-sungut. Segampang itu gitu kan. Sesimpel itu mereka bersungut-sungut. Setelah mengalami perbuatan Tuhan yang luar biasa gitu kan. Dan waktu itu mengalami proses yang dialami sama bangsa Israel. Dan waktu itu Tuhan menyingkapkan setiap rahasia-rahasianya gitu kan. Dan ketika kita ada di bulan yang baru ini, di bulan Isakar ini juga kan, bagaimana suku Isakar ini juga orang yang dapat tahu waktu-waktu yang tepat bagaimana rahasia-rahasia Tuhan itu boleh disingkapkan. Dan dari perjalanan orang Israel ini kita boleh belajar banyak gitu kan. Bagaimana Tuhan menyingkapkan setiap perbuatan-perbuatannya. Bagaimana Tuhan sudah menyingkapkan, bagaimana Tuhan menetapkan setiap ketetapan-ketetapannya atas bangsa Israel. Dan pada waktu itu, waktu di Mara dan di Elim itu, benar-benar Tuhan ngomong sama bangsa Israel. Yang di ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Dan di waktu itu Tuhan sedang menyingkapkan bagaimana Tuhan ngomong sama orang Israel, bagaimana aku ini Tuhan penyembuhmu, kamu jangan takut, kamu jangan khawatir, bahwa aku Tuhan. Kalau kalian taat, kalau kalian setia, kalau kalian taat dengan setiap ketetapan Tuhan, aku tidak akan menimpakan engkau penyakit apapun gitu kan. Waktu itu Tuhan sedang menyingkapkan bagaimana luar biasanya Tuhan lagi gitu kan. Setelah bangsa Israel mengalami perbuatan Tuhan di Laut Tebrau gitu kan. Dan waktu itu Tuhan ngomong lagi. Dia menyatakan setiap kuasanya yang sungguh besar atas bangsa Israel. Dan waktu itu, setelah itu bangsa Israel boleh melewati perjalanan lagi gitu kan. Waktu itu di padang gurun Sin ya, yang terletak di pasal 16 itu terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Waktu itu mereka kelaparan gitu kan. Kita tahu cerita ini, ada roti mana gitu kan. Mereka kelaparan luar biasa, dan apa yang dilakukan bangsa Israel? Bersungut-sungut lagi gitu kan. Yang dilakukan bangsa Israel sungut-sungut lagi. Dan waktu itu Tuhan menyatakan hal yang luar biasa lagi. Dia memberikan roti mana yang tidak habis-habis gitu kan. Benar-benar tidak habis-habis dalam
hari pertama sampai hari ke-6, dan hari yang ke-7 ada Sabat gitu kan. Dan benar-benar waktu itu Tuhan luar biasa sekali. Bahwa waktu itu Tuhan sedang menyingkapkan bahwa dia menyatakan kuasanya, bahwa dia Tuhan penyedia gitu loh. Dia Tuhan yang menyediakan, bagaimana benar-benar luar biasa Tuhan gitu kan. Dan dari hal-hal yang dialami bangsa Israel, Tuhan sedang menyingkapkan rahasia-rahasianya gitu loh, sama bangsa Israel. Bahwa Tuhan yang berperang bagi kita. Bahwa Tuhan adalah penyembuh kita. Bahwa Tuhan adalah penyedia kita. Dan di cerita selanjutnya kan ada waktu itu juga di pasal 17 itu bagaimana orang Israel melawan orang Amalek gitu kan. Waktu itu benar-benar Tuhan juga menyatakan kuasanya lagi gitu. Benar-benar dia Tuhan yang menyingkapkan rahasia-rahasianya. Jadi di bulan yang kedua ini, di suku Isakar ini, bagaimana Tuhan itu sedang menyingkapkan rahasia-rahasianya yang sungguh luar biasa. Yang selama ini mungkin kita tidak tahu, seperti bangsa Israel. Mereka tidak tahu Tuhan. Mereka nggak tahu Allah. Allah itu siapa? Dan waktu itu Tuhan sedang menyingkapkan setiap rahasia-rahasianya. Tuhan sedang menyingkapkan setiap kuasa-kuasanya. Benar-benar luar biasa sekali teman-teman. Jadi di pasal yang ke-17 kalau kalian buka di ayat 8 itu kan perikopnya kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Itu juga luar biasa sekali gitu loh. Bahwa ketika waktu itu Tuhan juga berperang. Tuhan juga berperang atas bangsa Israel. Waktu itu ketika Musa mengangkat tangan, ya. Ketika Musa mengangkat tangan, bangsa Israel menang. Tapi kalau tangannya turun, kalah. Tapi waktu itu luar biasa sekali, kita tahu ceritanya bahwa bangsa Israel akhirnya menang gitu kan. Di ayat 14 sampai 16 itu yang di pasal 17, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamanya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Jadi benar-benar Tuhan sedang menyatakan bahwa Tuhan adalah panji kemenangan kita, saudara. Ketika hal-hal yang boleh dialami bangsa Israel waktu itu, sebelum masuk bulan ketiga, sangat luar biasa sekali. Benar-benar Tuhan sedang menyingkapkan setiap rahasia-rahasianya. Dan kita yang ada di tempat ini, saudara, teman-teman, kalian yang ada di rumah, saya pun juga masih belajar gitu kan. Kita belajar sama-sama bagaimana Tuhan sedang menyingkapkan apa untuk pribadi, untuk keluargamu, untuk komunitasmu, untuk sekolahmu, untuk apapun. Dan kita juga harus tahu bagaimana, Mas lah gimana tuh cara menyingkapkan, kita tahu rahasia Tuhan itu gimana. Kita mempelajari rahasia-rahasia Tuhan itu seperti apa. Gimana caranya, Mas? Saya juga masih belajar, saudara. Jadi ketika kita pengen tahu, pengen tahu rahasia-rahasia Tuhan, kita pengen tahu bagaimana janji-janji Tuhan, kita pengen tahu, mengerti rahasia-rahasia Tuhan itu seperti apa. Ya yang jelas kita harus mencari Tuhan yang pertama gitu kan. Kita harus seeking God. Kita harus seeking God dan benar-benar kita cari Tuhan dan kita baca Alkitab. Dan dari situ kita bisa belajar banyak. Dan kita mau buka dulu di Daniel 2. Daniel 2 ayat 20 sampai 23. Daniel 2 ayat 20 sampai 23. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah
saat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Sangat luar biasa sekali gitu kan, teman-teman. Jadi pada waktu itu Daniel ini bukan siapa-siapa. Ya bukan siapa-siapa. Ada Mas Daniel Wibowo, ada Daniel siapa, banyak gitu kan. Tapi di Daniel ini waktu itu Daniel ini adalah keturunan raja, keturunan bangsawan gitu kan. Benar-benar orang yang mungkin bisa dikatakan dikhususkan pada waktu itu, dan di Raja Yehuda pada waktu itu, di kerajaan Yehuda waktu itu ada cerita bagaimana dia kalah sama Babel gitu kan, dan ada beberapa orang yang harus jadi tawanan gitu kan bahasanya, jadi tawanan, dan akhirnya ada 4 orang ini yang kita tahu bahwa Daniel, siapa lagi saudara? Sadrak, ya, Mesak dan Abednego. 4 orang ini yang ditawan, dan pada waktu itu di Babel terjadi Raja Nebukadnezar itu mimpi. Ceritanya itu dia lagi mimpi suatu hal yang dia tidak tahu mimpi apa gitu kan. Waktu itu Raja Nebukadnezar itu memanggil banyak dukun-dukun gitu kan, banyak dukun-dukun dipanggil untuk tahu seperti mimpi apa gitu yang dimimpikan sama Raja Nebukadnezar. Dan pada waktu itu kita tahu nggak ada yang bisa, si dukun-dukunnya. Dan waktu itu mereka dipancung, ya, dibunuh sama Raja Nebukadnezar. Dan waktu itu ada Daniel yang menyatakan mimpi Raja Nebukadnezar, mimpi Nebukadnezar. Dan waktu itu sebelum dia ngomong apa yang dimimpikan sama Raja Nebukadnezar, yang dilakukan Daniel apa? Dia cari Tuhan, saudara. Dia cari Tuhan, dia tanya Tuhan bagaimana apa yang dimimpikan Raja Nebukadnezar. Dan singkat cerita kita tahu, kalau kalian nanti baca sendiri ceritanya, bahwa dia menjelaskan sangat panjang sekali mimpi-mimpinya Raja Nebukadnezar, dan pada waktu itu sangat luar biasa. Dan dari Daniel ini kita belajar bagaimana rahasia-rahasia Tuhan itu disingkapkan. Benar-benar rahasia-rahasia Tuhan itu disingkapkan melalui Daniel ini. Kok Daniel bisa? Kenapa kok dia bisa gitu kan? Kenapa kok dia bisa mengartikan mimpi itu? Kenapa kok Daniel bisa mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar? Karena kita tahu Daniel ini adalah seorang yang luar biasa juga. Benar-benar kita juga harus teladani gitu kan. Benar-benar dari Daniel ini, dia orang yang sangat dikhususkan, ya. Kalau kita tahu ada puasa Daniel gitu kan. Dia berpuasa dengan tidak makan makanan raja gitu kan. Benar-benar dia adalah orang yang cukup luar biasa, dikatakan tidak bercela. Berpengetahuan banyak, pengertian ilmu juga banyak. Jadi otomatis Daniel ini adalah orang yang suka belajar juga. Dia suka belajar dan benar-benar luar biasa. Jadi dari Daniel ini pun kita juga bisa belajar, saudara, bahwa Tuhan juga bisa menyingkapkan rahasia-rahasianya atas setiap hidup kita. Tapi kita harus mau belajar dulu bagaimana kita harus hidup yang benar gitu kan. Hidup yang benar bagaimana kita juga harus mau banyak belajar, baca firman, kita benar-benar harus cari Tuhan. Lah hari-hari ini hidup kita seperti apa gitu kan.
di masa pandemi gini sudah berapa minggu nggak ketemu ya? Udah hampir 2 bulan kita nggak ketemu. Bagaimana hidup kalian? Kalian di rumah ngapain aja? Dan saya nggak tahu ya kalian nonton apa enggak gitu kan. Kita nggak bisa ngecek kalian nonton, ya mungkin nonton tapi nggak full gitu kan, kita juga nggak tahu. Ya ini pribadi lepas pribadi. Jadi benar-benar kita juga harus benar-benar bisa dibilang kita juga harus profesional. Maksudnya kita sudah diberi Tuhan kasih karunia, ketika kita waktunya ibadah ya kita benar-benar mempersiapkan hidup kita untuk ibadah. Kalau Mas Fajar kan selalu di gereja. Kalau kalian kan di rumah, nggak tahu gitu kan. Kalian jam 10 apakah belum bangun, ya kita nggak tahu. Kayak Mas Yuda mungkin belum bangun kayaknya ini, kalau hari Minggu itu. Jadi telat nonton streaming selanjutnya, gitu. Nggak live nontonnya. Yang kalian seperti apa kalau hari Minggu? Mungkin kalian ada yang sama keluarga. Mungkin sama keluarga nonton bareng pakai TV LED yang gede gitu kan. Yang lainnya seperti apa? Kita enggak tahu kalian di rumah ngapain, kalian apakah benar-benar mengikuti. Kita juga enggak tahu, Saudara. Jadi benar-benar saya dan orang-orang orang-orang pengurus kakak-kakak kalian, kita di sini pun juga berharap bagaimana kalian pun juga harus benar-benar menjaga. Ya, kalau dibilang virus corona itu kalau biar nggak kena harus imunnya kuat. Kita juga harus punya imun yang kuat, imun rohani yang kuat gitu kan. Benar-benar bagaimana kita harus menjaga diri kita, harus benar-benar memberikan waktu. Dan ketika kemarin hari Minggu, Ko Henry dia khotbahkan, dia nangkap bahwa musim ini kita harus memberi gitu kan. Musim ini kita harus memberi dengan setiap kekurangan kita kalau dia katakan gitu kan. Tapi ketika saya berdoa, kemarin saya berdoa untuk pemuda seperti apa? Untuk pemuda ini kita sedang di waktu apa, di musim apa gitu kan. Secara pribadi kalian menangkap apa gitu kan. Kalau saya secara pribadi bagaimana kita harus memberi diri. Bagaimana kita yang masih muda ini, ya bisa dibilang kita masih cukup labil naik turun, mood naik turun gitu kan. Apalagi anak-anak yang masih umurnya masih muda gitu kan, benar-benar moodnya masih labil, kalau pengen ibadah ya ibadah, enggak ya enggak. Nah sekarang, dulu sebelum ada corona mungkin banyak alasan. Mbak, Mas, aku mulai sore, aku ada rapat OSIS gitu kan. Aku ada apa, banyak alasan. Aku enggak ibadah dulu, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Lah hari-hari ini, ada corona kalian di rumah terus, ya, lebih banyak di rumah, kalian ngapain? Apakah kalian waktunya ibadah, apakah kalian juga ibadah, apa malah melakukan hal yang lain? Kita enggak tahu, Saudara. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar ngerti bagaimana ketika saya menangkap bahwa kita harus juga berprofesional gitu kan. Benar-benar ketika Tuhan sudah memberi kasih karunia-Nya yang besar pada setiap kita. Ketika kita boleh diberi diizinkan Tuhan, boleh ada corona ini kita sering di rumah. Apakah hidupmu mencari Tuhan atau tidak? Apakah hidupmu semakin parah, semakin jauh dari Tuhan atau seperti apa? Kita tidak tahu, Saudara. Dan saya berharap kita sama anak-anak pengurus juga berharap kita juga sering kontek-kontekan, saring sharing juga. Kita terbuka sekali, kakak-kakak yang ada di pengurus yang kalian tahu, ada Mas Rafin, ada beberapa, ada Mbak Yulia, ada Mbak Tias. Kalian yang pengen sharing aja. Mbak, aku bosen, atau cerita apapun, cerita aja. Lewat WA atau apa, telepon, atau lewat Zoom biar kekinian gitu kan. Atau apa gitu kan. Jadi benar-benar
Kalau pengen cerita aja, kita terbuka sekali. Benar-benar kalian ngalami apa, kita terbuka sekali. Kita juga belajar sama-sama untuk saling menopang dengan satu dengan yang lain. Kita enggak tahu, saudara. Karena di masa pandemi ini sangat-sangat benar-benar zona nyaman sekali gitu kan. Di rumah rebahan, yang selama ini nggak pernah rebahan terus gitu kan. Yang kalian pulang sore, sekarang nggak pulang sore gitu kan. Jadi suatu hal yang mungkin membuat kalian nyaman dan terlena, bisa jadi gitu kan. Tapi kita harus benar-benar siap dengan hal yang terjadi ini. Kita juga harus malahan memberi diri untuk memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Ketika dulu kamu memberi waktu untuk Tuhan cuman seberapa, ya ini kalian luwih slow gitu kan. Ya harus lebih lagi gitu kan. Mungkin banyak tugas atau apa, ya itu dikerjain. Tapi ketika ada waktu ibadah, ada waktu untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, ya dilakukan, saudara. Ya dilakukan. Jadi benar-benar kita juga menjaga imunitas rohani kita. Kita juga benar-benar belajar mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan biar Tuhanlah yang akan menyingkapkan setiap rahasia-rahasianya. Biar kita juga tahu bagaimana Tuhan itu mengajari kita untuk mencari waktu yang tepat. Kita ada di musim mana hari-hari ini gitu, saudara. Jadi seperti yang kita belajar tadi, yang pertama bagaimana kita harus tahu bahwa Tuhan Allahmu itu adalah Tuhan yang besar. Bagaimana Tuhan yang berperang atas bangsa Israel, Tuhan yang menyembuhkan bangsa Israel, itu juga Tuhan Allah kita, saudara. Jadi benar-benar kita harus tahu sebelum kita di musim bulan kedua ini, di bulan suku Isakar ini, bagaimana Tuhan akan menyingkapkan setiap rahasia-rahasianya. Sebelumnya kita juga harus mau memberikan diri untuk mau belajar, untuk mau mencari Tuhan, biar Tuhan menyingkapkan setiap rahasia-rahasianya atas setiap keluargamu, atas setiap komunitasmu, atas setiap sekolahmu, mungkin atas setiap pergumulanmu secara pribadi, lepas pribadi. Itu aja firman Tuhan hari ini. Teman-teman bisa ke depan bantu kita mau berdoa sebentar. Hari ini teman-teman kita mau luangkan waktu kita sebentar di tempat kalian masing-masing, di rumah kalian masing-masing. Coba ambil waktu yang benar-benar biar kalian bisa serius juga gitu kan. Mungkin kalian ada kamar pribadi, ya kalian masuk kamar, kita mau berdoa bareng dulu, saudara. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap hari ini, buat setiap firman-Mu Tuhan. Kami boleh belajar bagaimana sungguh luar biasanya Engkau Tuhan di hidup kami. Di masa-masa pandemi corona ini Tuhan, banyak waktu luang kami dapat beroleh Tuhan. Tapi biarlah Engkau Tuhan yang menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami tidak banyak waktu untuk meluangkan untuk mencari Engkau Tuhan. Mungkin malahan hidup kami malah jarang saat teduh, kami jarang baca firman Tuhan. Tapi biarlah hari ini Tuhan Kau ajari setiap kami kembali Tuhan. Untuk kami mau belajar, untuk kami mau mencari Engkau Tuhan. Saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hati
tahan menunggu bagai tanah gersang Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah hari ini Tuhan, kami ambil waktu untuk kami mencari Engkau Tuhan, untuk kami datang ke hadirat-Mu kembali Yesus. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya Yesus. Seperti sayang rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu bagai tanah gersang Tuhan, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Kau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi
padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, hanya Engkau, haleluya, hanya Engkau. Biarlah hari ini Tuhan, Kau berdoa Yesus, buat setiap kami anak-anak-Mu, dimanapun kami berada Tuhan, di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh belajar Tuhan, kami boleh belajar mendekatkan hidup kami untuk lebih dekat kepada Engkau Tuhan. Bagaimana kami boleh memberi waktu kami boleh memberi waktu kami untuk mencari Engkau Tuhan, untuk mencari setiap wajah-Mu Yesus. Kau berdoa Tuhan, Kau berdoa Yesus. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.
Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau Raja kami yang berkuasa di bumi seperti di surga. Haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Rabadasikiraya, rabadasikiraya, rabadasikiraya. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali pun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, lah Tuhan yang berjanji sekali pun Kau ingkari. Dalam hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan, Engkau Tuhan yang sudah berjanji Tuhan pada setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan hari ini Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang akan menyingkapkan setiap rahasia-rahasia-Mu kepada setiap kami Tuhan, yang mungkin kami belum mengerti. Kau singkapkan setiap rahasia-rahasia-Mu Tuhan, yang mungkin kami masih muda ini Tuhan, kami yang masih banyak kekurangan ini, kami yang masih banyak kesalahan ini Tuhan. Tapi biarlah Kau yang ajari setiap kami Tuhan, Kau yang ajari setiap kami untuk mengerti setiap rahasia-rahasia-Mu Tuhan, untuk kami boleh berjalan lebih kuat Tuhan, untuk kami terus mau berjuang meninggikan Engkau Tuhan Allah. Biarlah hari ini Tuhan, ajari kami untuk kami dapat melihat, ajari kami melihat seperti Engkau melihat Tuhan. Haleluya Tuhan, biarlah Engkau singkapkan Tuhan setiap rahasia-rahasia-Mu, setiap janji-janji-Mu Tuhan pada setiap kami Tuhan, pada setiap kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku
yang setia. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat setiap malam hari ini Tuhan, buat setiap waktu yang sudah Kau berikan pada setiap kami, untuk kami boleh belajar Tuhan, di mana kami berada, di musim apa kami berada, untuk kami tahu waktu-waktu yang tepat, saat-saat yang tepat, saat-saat yang baik Tuhan. Seperti suku Isakar Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Ajari kami yang masih muda ini Tuhan, untuk kami dapat mengerti setiap waktu-waktu-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mengerti setiap rahasia-rahasia-Mu Tuhan, rahasia-rahasia kerajaan surga-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, di tempat kami masing-masing Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan, biarlah kami tidak henti-hentinya untuk mencari Engkau, tidak henti-hentinya kami menyembah Engkau Tuhan, tidak henti-hentinya kami mencari setiap wajah-Mu, tidak henti-hentinya kami mau terus belajar, mengerti setiap firman-Mu, mengerti setiap rahasia-rahasia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Setiap firman yang sudah ditabur Tuhan, biarlah firman benih itu boleh bertumbuh dalam setiap hati kami Tuhan. Tidak hanya kami hanya mau dengar, tapi kami hanya mau terus belajar melakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati setiap kami, anak-anak-Mu yang ada di rumah. Biarlah kami boleh diberi perlindungan daripada Engkau Tuhan. Tidak ada satupun penyakit yang menyerang setiap hidup kami Tuhan, menyerang setiap keluarga kami. Biarlah Kau yang tutup bungkus semuanya dalam tangan kuasa-Mu, dengan darah kudus-Mu yang akan melingkupi setiap kami, setiap keluarga kami Tuhan, dan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan setiap firman ini dalam tangan kuasa-Mu, hanya dalam Tuhan Yesus. Mari teman-teman yang sudah percaya, sama-sama kita mau katakan amin. Ya, selanjutnya ada sedikit pengumuman. Besok hari Minggu ada ibadah live streaming jam 10 di channel Berita Mujizat TV. Jadi kalian yang ada di rumah, ya persiapkan yang baik. Benar-benar jangan terlambat, persiapkan kuotanya gitu kan. Persiapkan kuota data, persiapkan semuanya dengan baik, benar-benar sebelum jam 10 kalian sudah ready dan benar-benar mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Dan kalian yang di rumah juga maksudnya punya keluarga, ya keluarganya yang mungkin tidak ibadah ya diajak ibadah gitu. Jadi jangan sampai cuman kalian sendiri beribadah tapi keluarga kalian tidak ibadah. Itu aja pengumumannya. Sama besok Sabtu ada ibadah kembali, nanti kalian bisa lihat di YouTube. Itu aja. Terima kasih. Kita mau tutup dalam doa. Ada pengumuman yang lain? Teman-teman? Gak ada? Ya kita mau tutup ibadah pemuda Bethaniel Bethel Solo Baru ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat segala hal, segala kebaikan yang sudah Kau beri pada setiap kami, segala waktu, segala musim demi musim kami boleh lalui. Kau boleh izinkan banyak hal boleh terjadi di musim-musim ini Tuhan, tapi biarlah kami boleh terus mau belajar, biarlah kami terus mau mencari Engkau Tuhan. Tiada henti-hentinya kami untuk terus mencari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan hari ini Tuhan, dimanapun kalian berada di tempat kalian masing-masing, bahwa cinta dari Allah Bapa dan Putra Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua bahkan sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin.